Ada sebuah upacara Buddhis kuno yang kelihatannya cuma ritual biasa, tapi sebenarnya ini lebih dari itu. Ini tuh cerita tentang kedermawanan, tentang komunitas, dan tentang disiplin spiritual yang semuanya terwujud dari proses pembuatan sehelai jubah. Penasaran kan? Oke, kita bakal bongkar bareng-bareng makna di balik upacara Katina ini. Coba dibayangin, 3 bulan penuh para biku itu fokus banget meditasi dan belajar. Bener-bener menjauh dari dunia luar. Nah, pertanyaannya, setelah 3 bulan hening kayak gitu, terus ngapain? Nah, jawabannya itu ada di puncak sebuah periode yang namanya fasa, atau retret musim hujan. Anggap aja ini kayak fondasi yang jadi panggung buat sebuah persembahan yang super istimewa. Oke, jadi fasa itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, selama musim hujan, para biksu itu berkomitmen buat tinggal di satu vihara aja. Tapi jangan salah ya, ini bukan liburan loh, justru ini tuh masa buat menempa diri, waktu buat dalemin latihan spiritual mereka tanpa ada gangguan dari dunia luar. Jadi, setelah 3 bulan penuh pengabdian ini, semuanya nggak selesai gitu aja dalam diam. Justru sebaliknya, puncaknya itu dirayakan dengan sebuah upacara yang indah banget dan penuh makna. Nah, inilah yang disebut Katina. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih, jantung dari semua perayaan ini. Inti dari upacara Katina itu sebenarnya satu tindakan yang kelihatannya simple, tapi maknanya dalam banget. Persembahan sebuah jubah khusus. Dan yang menarik, tahu nggak? Nama Katina itu sendiri ternyata datangnya dari sebuah alat yang praktis banget loh, yang dipakai buat bikin jubahnya. Kerangka kayu buat ngerentangin kain. Ini nunjukin banget betapa membumi asal-usul tradisi ini, padahal umurnya udah lebih dari 2.500 tahun. Prosesnya sendiri, wah ini luar biasa sih. Semuanya dimulai dari umat awam yang mempersembahkan kain mentah. Nah dari situ, para biksu langsung berpacu sama waktu. Beneran, mereka harus motong, jahit, warnain, sampai akhirnya mempersembahkan jubah yang udah jadi, dan itu semua harus selesai sebelum matahari terbenam. Kebayangkan gimana sibuknya? Oke, sekarang coba yuk kita lihat upacara ini dari kacamata yang berbeda. Pertama, dari sudut pandang komunitas awam atau para umat. Buat mereka, Katina ini bukan sekedar ngasih hadiah loh. Ini adalah sebuah tindakan spiritual yang dalam banget maknanya. Nah, ini dia poin kuncinya. Persembahan ini, yang kita kenal sebagai dana, itu dianggap sebagai cara untuk menanam kebajikan atau energi positif. Jadi, ini sama sekali bukan kewajiban ya. Justru ini adalah tindakan yang dilakuin dengan penuh sukacita. Sebuah kesempatan emas buat mendukung mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk jalan spiritual. Akhirnya, ini menciptakan sebuah hubungan simbiosis yang indah banget. Di satu sisi, umat awam ngasih dukungan materi, kayak makaman, obat-obatan, dan tentu aja jubah. Nah, sebagai imbalannya, para biku ini jadi semacam ladang kebajikan, tempat para umat bisa menanam kebaikan, sambil juga dapat bimbingan dan inspirasi spiritual. Jadilah, ini siklus saling dukung dan saling hormat yang terus berputar. Oke, sekarang kita ganti kacamata lagi. Gimana kalau dari sisi para biku? Ternyata, buat mereka, upacara ini bukan cuma soal nerima hadiah loh, ini juga jadi semacam ujian buat komunitas mereka sendiri. Ingat kan tadi batasan waktunya yang ketat banget, cuma 1 hari. Nah, tekanan waktu inilah yang seolah maksa para biku buat nyingkirin ego masing-masing dan kerja bareng sebagai satu tim yang solid. Semua orang punya peranannya sendiri. Keberhasilannya itu benar-benar bergantung 100% sama kerjasama tim yang harmonis. Jadi, dengan kata lain ya, proses membuat jubah itu sendiri adalah sebuah bentuk meditasi dalam tindakan. Ini tuh penerapan langsung ajaran Buddha di dunia nyata. Butuh kerjasama, butuh disiplin yang udah diasah selama fasa, dan juga butuh ketekunan pas lagi di bawah tekanan. Oke, sekarang coba kita satuin semua kepingan puzzle ini. Waktu kita lihat gimana umat awam memberi dengan tulus dan gimana para biku bekerja sama dengan solid, kita mulai bisa ngelihat gambaran yang jauh lebih besar dan lebih utuh. Ini benar-benar metafora yang indah banget sih. Upacara Katina itu bukan sekedar rangkaian tindakan yang kepisah-pisah, tapi ini tuh kayak sebuah simfoni spiritual. Setiap orang, setiap tindakan, itu ibarat nada yang berbeda, tapi semuanya menyatu dan berkontribusi untuk menciptakan sebuah harmoni yang sempurna. Pada dasarnya, Katina itu menghidupkan 3 pilar utama dalam ajaran Buddha. Pertama ada dana, yaitu kedermawanan yang tulus dari para umat. Kedua ada sila, yaitu moralitas dan disiplin yang kita hormati dari para biku yang udah menyelesaikan fasa. Dan ketiga ada bhavana atau pengembangan batin, yang dipraktekkan lewat fokus dan perhatian penuh dari semua yang terlibat. Ini benar-benar ajaran yang dipraktekkan, bukan cuma teori.
Terus apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Dalam satu upacara yang intinya adalah memberi tanpa pamrih, kerja sama yang fokus, dan saling menghormati, kita seolah-olah ngelihat sebuah cetak biru, sebuah resep buat ngebangun komunitas yang sehat. Dan mungkin ya, pelajaran yang usianya udah 2500 tahun ini justru ngasih kita pertanyaan penting buat hari ini. Di tengah dunia kita yang serba cepat ini, gimana caranya kita bisa nyempetin waktu buat ibaratnya menjahit jubah komunitas kita sendiri?